آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita kesempatan bisa duduk bersama. Mari kita bersama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ilmu tersebut. Karena bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Orang siapa yang lagi cari jalur menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan kepadanya jalur masuk surga. Amin. Jadi mudah-mudahan dudukan kita di majlis ilmu ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan, dan insyaallah bersama-sama mudah masuk surga ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat ini semuanya. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan sama pengurus masjid, jemaah masjid ini Masjid Al-Ikhlas, betul. Masjidul Ikhlas. Alhamdulillah. Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang amalannya, ibadatnya penuh dengan ikhlas ya rabbal alamin. Saya sudah membiasakan diri ketika datang sama jamaah masjid, saya melihat nama masjid ini apa. Dan saya berusaha untuk menggabungkan masalah nama masjid jamaah sama wasiat saya. Jadi insyaallah dalam dudukan kita akan membahaskan apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Sebenarnya masalah ikhlas ini sudah jelas. Apa itu ikhlas? Itu mengkosongkan hati kita dalam perbuatan kita hanya saja lillahi ta'ala. Berarti apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, tujuannya kita mencarikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat ini kenapa? Ikhlas. Ikhlas minat takhlis, dari kata takhlis, menghilangkan. Menghilangkan apa maksudnya? Menghilangkan semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan semua keinginan kita, menghilangkan semua kepikiran kita hanya saja Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda melaksanakan salat, saya menghilangkan semua pikiran saya, tapi hanya saja memikirkan bagaimana saya bisa mensempurnakan salat sesuai yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ikhlas. Dan itulah syarat ibadah yang tertinggi. Bahkan hadis yang mungkin kita hafal semuanya, bahkan orang yang lagi menuntut ilmu, hadis yang pertama dipelajari itu hadis masalah ikhlas. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Innamal a'malu binniyat." Dan apa itu niat? Yaitu yang ada di dalam hati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang niatnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu ikhlas. Tujuan kita mencarikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat. Yang mau dicatat tulis silakan. Dua syarat ini yang bisa dikatakan syarat ibadah yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan Bapak Ibu, ibadat apa saja yang kita kerjakan, silakan ditanya, apakah ibadat ini memiliki dua syarat tersebut atau tidak. Kalau ada dua syarat ini, berarti saya yakin dan percaya ibadat ini pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat yang kurang, berarti ibadat ini bisa diterima, bisa ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Syarat yang pertama itu ikhlas. Dan masalah ikhlas tersebut bisa mengeluarkan kita dari surga dan masuk neraka, dan bisa mengeluarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, tingkatan di surga sesuai ayatul Quran.
Makin kita hafal, makin kita baca, makin darajat kita tinggi. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqari'ul Quran, orang yang baca Al-Quran dan cerdas, mahir bacaannya, ma'as safaratil kiramil barara, bersama malaikah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan nanti di hari kiamat akan datang orang yang hafal Quran, Allah Subhanahu wa taala diajak dia, silakan iqra wartaqi, bacalah dan naiklah darajatnya di surga. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 macam manusia yang pertama masuk neraka. Kira-kira siapa yang masuk neraka? Yang fasik, yang fajir, yang banyak dosa, yang jauh dari Allah, orang yang syirik. Betul atau tidak? Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 macam manusia yang pertama masuk neraka, tusa'aru bihimun nar. Yang pertama, orang yang hafal Al-Quran. Bisa yang masuk surga darajatnya tinggi orang yang hafal Al-Quran, dan bisa juga yang pertama masuk neraka orang yang hafal Al-Quran. Yang pertama masuk neraka, macam manusia yang kedua, bermimpi yang sangat adil. Bermimpi yang adil. Yang ketiga, orang yang sangat dermawan, menginfakkan hartanya. Ini 3 macam manusia yang pertama masuk neraka. Kenapa ya Allah? Akan ditanya di hari kiamat, apa yang kamu kerjakan di dunia? Yang pertama katakan, saya belajar Al-Quran, saya menajar Al-Quran. Dan ya Allah, silahkan tanya sama manusia. Itu sebagai bersaksi. Tanya sama manusia ya Allah. Semuanya setuju bahwasannya saya orang yang hafal Al-Quran, saya yang menajar Al-Quran. Dan bermimpi juga ikut sama. Ya Allah, tanya sama manusia, saya bermimpi yang adil. Ya Allah, tanya sama manusia, saya orang yang dermawan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bohong. Orang ini jujur dan bohong. Jujur betul sekali, terkenal orang yang hafal Al-Quran dan yang menajarkan Al-Quran. Betul terkenal orang yang bermimpi yang adil. Terkenal orang yang dermawan. Tapi ternyata hatinya amal ibadat tersebut supaya terkenal, lagi cari pujian dari manusia. Masalah ikhlas. Masalah ikhlas akan datang di hari kiamat. Walaupun orang ini sangat hafal Al-Quran, sangat menajar Al-Quran, tapi niatnya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bohong. Bisa dapat darajah yang tertinggi dan bisa dapat darajah yang paling di bawah neraka. Yang pertama masuk. Kenapa? Karena masalah ikhlas.